Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas mana? Ketua kelas silahkan disiapkan dulu. Siap, gerak. Bergerak, gerak. Gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Berdoa. Berdoa. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke ya, untuk kelas ini apakah ada yel-yelnya biar kita lebih semangat untuk menghadapi pembelajaran pada pagi hari ini? Coba ada ya? Coba Bu Evi pengen tahu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Oke, tetap semangat. Coba diulangi satu kali lagi biar tidak nervous. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, oke. Oke ya, kita awali pada pagi hari ini. Saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke ya, saya absen dulu. Adi Taruna ada? Oke. Ahmad Rajib? Oke. Andika Dian? Nur Nabila? Ada? Izin kemana anak ini? Ada acara keluarga. Oh, oke. Lanjut ya. Kemudian Jauh Haria. Oke, berarti dari kelas ini ada satu siswa atas nama Nur Nabila izin ya? Oke. Kita lanjut. Untuk materi kali ini adalah di pertemuan yang pertama itu adalah kalian lihat ada lingkungan hidup. Nah, nanti pada materi lingkungan hidup ini itu diharapkan untuk peserta didik ya, untuk mampu mengidentifikasi, kemudian memahami, kemudian mengolah dan menganalisis pengertian lingkungan ekosistem dan lingkungan hidup. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan, tentu kalian sudah paham. Karena kita memang kesehariannya adalah setiap hari tentunya melihat apa itu lingkungan. Baik itu adalah lingkungan abiotik maupun lingkungan biotik. Nah, itu adalah lingkungan. Kemudian nanti diharapkan apa? Nanti diharapkan biar siswa itu mengetahui daripada lingkungan itu apa, kemudian ekosistem itu apa, dan nanti kaitannya dengan etika lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian nanti ada juga membedakan jenis lingkungan hidup. Jadi kalau kita berbicara mengenai jenis lingkungan, nanti itu ada jenis-jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah nanti yang hubungannya dengan lingkungan hidup. Masalahnya itu apa? Adalah contoh pencemaran air, tanah, dan sebagainya. Kemudian, nah sekarang semuanya diperhatikan. Di sini ada dua gambar. Di mana gambar ini beda. Yang pertama kalian bisa melihat, kemudian yang kedua juga sama bisa membayangkan ya, karena nomor 2 itu memang kalau kita melihat itu asri indah gitu ya nomor 2. Nah, menurut kalian perhatikan gambar 1 dan 2. Bagaimana sih kondisi antara gambar 1 dan 2? Halo, angkat tangan yang bisa. Oke, ulah. Gambar 1 lingkungan kotor. Betul. Kemudian? Gambar 2 lingkungan bersih. Oke, lingkungan bersih. Beda ya, sangat bertolak belakang. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kondisi dari gambar tersebut? Munggokno kondisinya itu kenapa kok berbeda? Coba, saya pengen tahu yang angkat tangan, silakan. 1. Apa sih yang menyebabkan kondisi dari gambar ini yang berbeda? Nek gambar 1 adalah seperti itu, gambar 2 adalah seperti ini. Oke, lingkungan sekitarnya. Kemudian manfaat lagi itu menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan.
Jika kita mendapati kok sampah berserakan, ya silakan dimasukkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Kemudian apalagi tentunya tercapaian keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Karena manusia itu bisa hidup baik dengan lingkungan yang baik. Jika lingkungannya itu tidak baik, maka nanti kehidupan manusia atau makhluk hidup juga tidak akan baik. Nah itu ya. Kemudian nanti lanjut ke lingkungan. Kalau kita berbicara mengenai lingkungan, tentunya kita sudah paham. Lingkungan itu apa? Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, kemudian mineral, flora dan fauna yaitu hewan dan tumbuhan di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia sehingga nanti ada istilahnya yaitu etika lingkungan. Ini adalah salah satu masalah yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Nah, kita sebagai generasi muda, generasi ke depan, nanti piye caranya supaya ini bisa sedikit teratasi, meskipun tidak banyak, ya kan? Nah, kemudian, di sini saya akan menampilkan video, di mana di situ adalah ini ya, sebentar.
Nah, oke ya, itu adalah penjelasan mengenai etika lingkungan. Nah, setelah ini nanti saya akan membuat kelompok. Nanti kita akan membahas mengenai lingkungan. Tentunya nanti di sini adalah nanti kalian mengamati daripada tempat tinggal kalian ya. Yang sekarang ini adalah ke kelompok dulu. Silahkan membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya. Contoh ini silahkan langsung di kelompok 1, kemudian ini langsung kelompok 2, kelompok 3. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Dengarkan dulu, ini adalah kelompok kalian. Ini disesuaikan dari tempat tinggal kalian. Contoh kok ini ada yang rumahnya berdekatan dengan indah, tidak masalah. Yang penting kan kalian sudah paham tempat tinggal kalian itu lingkungannya seperti apa. Oke ya. Kemudian silakan kalian lihat sekarang yang mau menjadi ketua kelompok silahkan maju. Saya kasih untuk mengerjakan di LKPD ini ya. Kelompok 1 silahkan, Endah maju. Ini adalah untuk kertas untuk mengerjakan. Oke, kemudian yang kedua, Nana. Oke, silahkan. Kemudian untuk yang kelompok 3. Oke, Niko silahkan ditulis nama kelompok. Kemudian di situ ada anggota kelompok, ditulis dulu. Juga dengan yang B maupun yang C. Oke ya, boleh membuka HP. Yang penting tidak boleh membuka yang lain. Kemudian yang kedua, carilah lokasi sekitar tempat tinggalmu. Kemudian nanti setelah itu adalah carilah objek lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Di situ ada apa saja di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, nanti bisa kamu lihat di Google Map itu. Contoh adalah sawah. Contoh lagi, di situ ada waduk. Maka silahkan dicari, diamati bersama-sama. Apa yang kamu dapati silahkan ditulis. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Nanti untuk judul ya. Judulnya tempat tinggalnya mana di situ. Berangkal itu lumayan luas ya dibandingkan dengan Margorjo. Di situ juga penampakannya itu lebih luas daripada Margorjo. Contoh, di situ kan ada TPK. Kalau di Margorjo tidak ada TPK. Kemudian ada lagi di situ contoh adalah ini apa? Pasar. Kemudian ada juga pertokoan.
Cara berangkal itu lebih kompleks. Kalau kita melihat Google Map itu enak ya, maksudnya kita tahu, oh rumahnya si A seperti ini, sungainya itu adalah itu. Kita mencari rumah teman kita di desa A gitu. Penampakannya di situ apa saja? Ya, ada sawah, Sawah, terus perkebunan, perkebunan. Kalau sungai itu nanti masuk jenis ekosistem apa? ekosistem perairan. Ya, nanti masuk di perairan. Ada jembatan. Jembatan juga. Itu jenisnya ekosistem termasuk jalan buatan. Buatan. Karena buatan manusia. Betul. Kalau samaan melihat Google Map itu ini ya, mengetahui gitu ya. Kadang juga kalau kita melihat rumahnya siapa gitu ya, ngerti. Ya, enaknya gitu menggunakan. Sudah ya, karena waktunya sudah selesai. Ini saya kasih kesempatan itu 20 menit ya untuk presentasi. Silakan saya tunjuk kelompok 1, silakan maju untuk presentasi pertama. Semuanya maju. Semuanya maju. Ben kendel. Pakai ini ya, Mbak. Suruh cepat. Ini nggak bisa dimatikan. Atau agak ke sini nggak apa-apa? Ini saya tutup dulu, Bu. Iya, iya. Oke. Nah, wes, nggih. Alam, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari lembar kerja yang telah diberikan Bu Evi. Ini kita pilihnya dari Desa Sukorejo karena kita rata-rata dari Desa Sukorejo. Pasti kita tahu lingkungan yang ada di Desa Sukorejo. Ini kita sudah mencari beberapa objek lingkungan hidup yang ada di Desa Sukorejo. Contohnya yang pertama ada sawah. Sawah itu jenis ekosistemnya darat. Dengan kondisi ekosistemnya ada sebagian yang kurang subur karena cara pengolahannya yang kurang maksimal. Yang kedua ada sekolah. Sekolah itu jenis ekosistemnya buatan. Kondisi ekosistemnya baik karena dijaga dengan baik. Yang ketiga ada tegalan, jenis ekosistemnya darat dengan kondisi ekosistem kurang subur karena pemanfaatannya yang kurang maksimal. Yang keempat ada hutan dengan jenis ekosistem darat dengan kondisi berfungsi dengan baik. Ada sungai dengan jenis ekosistemnya perairan, kondisi ekosistemnya itu kurang terjaga dan tercemar. Yang keenam ada lapangan, balai desa, permukiman, dan peternakan. Itu jenis ekosistemnya buatan. Kondisinya itu semuanya berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir ada objek lingkungan perkebunan dengan jenis ekosistem darat. Kondisi ekosistemnya berfungsi dengan baik. Oke, ya setelah saya akan menjelaskan mengenai objek lingkungan tersebut yang ada di tempat tinggal kami apakah memiliki keseimbangan ekosistem. Objek-objek yang ada di Sukorejo memiliki keseimbangan ekosistem, namun belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekali masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Mereka itu belum adil terhadap lingkungan, apalagi di Desa Sukorejo ini merupakan desa yang cukup besar. Sudah banyak sekali aktivitas penduduk yang dibangun seperti pasar, lapangan, sekolah, dan lain-lain. Terkadang sungai pun masih banyak yang mencemari, ikan-ikannya banyak yang mati. Jadi kondisi antara objek tersebut tidak seimbang. Yang efeknya bisa ke peternakan maupun ke perkebunan dari pemanfaatan sungai tersebut jadi yang kurang berkembang.
Yang kedua, apa sih faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya satu dari komponen ekosistem yang tidak seimbang? Artinya dari ketidakseimbangan ekosistem adalah komponen biotik maupun komponen abiotik tersebut tidak berada pada posisi yang seharusnya, ataupun rantai makanan yang terjadi pada lingkungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Nah, apa sih faktor terbesarnya? Faktor terbesar dari ketidakseimbangan tersebut adalah manusia dan alam tentunya. Namun di sini lebih ke manusia. Menurut tadi etika lingkungan yaitu antroposentrisme, yang manusia itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi manusia itu lebih berpengaruh daripada alam dalam ketidakseimbangan ekosistem ini. Misalnya adanya pembakaran hutan, adanya pencemaran air, tanah, dan udara pun karena manusia. Yang ketiga, mengenai bagaimana sih penerapan etika lingkungan yang ada di Desa Sukorejo. Penerapan etika lingkungan yang ada di Desa Sukorejo belum sesuai atau belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekali sampah yang berserakan di jalan-jalan. Dari kelompok ini tentang tadi ini ya. Kalau di sini hampir sama dengan ini, memang penampakannya adalah yang dibaca itu kurang lebihnya ada 10 ekosistem. Nah, mungkin dari kelompok 3, Niko, Alam. Oke. Cukup, tidak ada yang bertanya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD-nya, Mbak. Oke, untuk LKPD-nya. Iya. Ini ya, tadi itu penampilan dari kelompok 1 dan 2. Kemudian silahkan maju untuk kelompok 3. Silahkan maju kelompok 3. Oke, silahkan. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja yang diberikan Bu Evi. Kita memilih Desa Brangkal karena rumah kita berasal dari Desa Brangkal. Kita jadi semua ini di depan tetanggaan. Oke, bisa. Objek lingkungan hidup yang ada di Desa Brangkal ada sawah, pasar, waduk, TPK, sungai, pertokoan, perkebunan, tegalan, pos kamling, dan sekolahan. Jenis ekosistem sendirinya untuk sawah adalah darat, untuk pasar ekosistem buatan, waduk ekosistem perairan, TPK ekosistem buatan, sungai ekosistem perairan, pertokoan ada ekosistem buatan, perkebunan ada ekosistem darat, tegalan ekosistem darat, pos kamling ekosistem buatan, sekolahan ekosistem buatan. Kondisi ekosistem dari sawah berfungsi dengan baik karena ada sebagian tanah yang berada di sawah tersebut subur. Untuk pasar sudah sesuai dengan Sudah mau habis? Oke, nggih. Siap, Kak. Seberapa pentingkah lingkungan hidup yang bersih bagi kalian dan mengapa kok sangat penting ini? Bagaimana lingkungan hidup? Seberapa penting? Oke. Lingkungan hidup bagi kehidupan kita sangatlah penting karena lingkungan hidup itu membuat kita nyaman untuk kayak beraktivitas, terus ada lagi kita belajar. Kan kita juga belajar nggak harus di dalam
saja toh Kak, kita bisa di luar kayak menghirup udara segar, itu kan juga sangat penting bagi kehidupan manusia sendiri dan terutama kita ya Kak ya. Udah itu Kak yang bisa disampaikan. Kalau ditanya seberapa penting ya sangat penting karena juga itu kita perlu menghirup udara yang segar, tidak menghirup udara yang seperti tadi gambar 1 tadi yang ditampilkan gitu. Tapi kenapa kok masyarakat itu masih lalai ya Kak? Karena masyarakat kayak kurang sadar. Contoh sudah diberi sosialisasi terus diterapkan selama 1 minggu, terus kayak kebiasaan-kebiasaan yang lama kan tetap tiba-tiba muncul. Jadi kayak ya menerapkan kebiasaan yang lama seperti apa-apa kalau sekarang kan buang sampah di sungai, terus kayak buang sampah di belakang rumah, juga kayak petani juga berak sembarangan kan kayak gitu loh Kak. Jadi penerapan itu yang sudah gunakan sebelum ada sosialisasi terulang kembali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini RKPD-nya. Beri aplaus ya untuk ini sudah maju. Masukin, mengangkat lagi Bi. Oke ya, dari 3 kelompok yang presentasi itu saya lihat, saya amati itu sudah sangat bagus ya. Artinya kalian sudah memahami apa itu pentingnya daripada lingkungan, etika lingkungan. Ya, prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Nah, tadi yang kita dapat ambil hikmahnya dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu adalah apa? Kita itu dikaruniai oleh Tuhan itu lingkungan hayati yang beraneka ragam. Mulai dari ada tanah, ada sawah, mulai waduk, bendungan, itu ya. Maka kita harus bisa menjaganya, memanfaatkannya semaksimal mungkin. Maka dengan melakukan pembelajaran mengenai etika lingkungan, maka akan menjaga perilaku kita untuk adil terhadap lingkungan. Nah, oke ya, karena waktunya sudah habis pada siang hari ini, maka untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Silahkan dipimpin ketua kelas untuk mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini. Siap, Kak. Bergerak, gerak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, sebelum saya akhiri ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai kualitas lingkungan, yaitu masalah-masalah lingkungan. Oke ya. Kemudian silahkan kalian pulang dengan hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.